Perhatikan baik-baik pria dengan setengah kepala ini yang mengaku akan membeli TikTok. Dialah Ghanim Miftah Baba, salah satu miliarder paling berpengaruh di Timur Tengah. Ia bukan hanya memiliki 10.000 perusahaan minyak, tetapi juga klub sepak bola dan jaringan hotel mewah. Meskipun ia hanya punya setengah kepala, tetapi semua yang tersisa adalah inti yang berharga. Moto hidupnya adalah, kalau kamu menginginkan sesuatu, kamu harus mendapatkannya. Suatu malam ketika ia sedang menikmati waktu santai di kapal pesiarnya yang berlabuh di tepi pantai, keponakannya menunjukkan sebuah video viral TikTok kepadanya. Saat itu juga ia langsung terdiam dan berpikir, walaupun ia sudah memiliki banyak investasi di bidang teknologi, ia sebelumnya belum pernah memperhatikan platform TikTok. Keesokan harinya ia langsung mengumpulkan timnya untuk membicarakan rencana membeli TikTok. Harus diketahui, TikTok saat ini dipakai di seluruh dunia. Membeli TikTok berarti sama saja dengan membeli dunia. Mungkin kamu mengira dia bercanda, tetapi bagi seorang konglomerat Timur Tengah, hal itu memang mungkin dilakukan. Bahkan sekarang ia sudah membuat akun TikTok sendiri, gila-gilaan menarik pengikut, dan setiap hari membagi-bagikan uang kepada para fans. Siapa saja yang memuji dirinya sebagai miliarder di kolom komentar berkesempatan untuk langsung meraih kebebasan finansial. Ia juga berkata, kalau berhasil membeli TikTok, setiap pengguna TikTok akan diberi hadiah setara dengan 10 juta rupiah. Bagi Ghanim, uang tidak pernah menjadi masalah. Ia berencana menggunakan gudang emas sebesar 80 stadion sepak bola untuk membeli TikTok. Begitu kabar ini tersebar di luar negeri, seluruh dunia langsung terkejut. Sementara Ghanim hanya tersenyum karena ia tahu dalam dunia bisnis segala sesuatu memiliki harga dan ia sudah siap membayarnya. Seorang netizen yang jeli menemukan bahwa astronot NASA, Sunita, setelah berada di luar angkasa selama 286 hari, mengalami perubahan penampilan yang drastis saat kembali ke bumi. Wajahnya yang semula bulat berubah menjadi runcing, dagunya tampak jauh lebih menonjol, dan rambutnya yang dulu hitam kini berubah menjadi abu-abu. Seluruh penampilannya terlihat seolah menua 20 tahun. Padahal, sebelum berangkat keluar angkasa, wajahnya tidak seperti itu. Perubahan ini terjadi karena kondisi tanpa gravitasi dalam waktu lama menyebabkan cairan tubuh mengalami redistribusi sistemik. Sekitar 2 liter cairan berpindah dari bagian bawah tubuh dan perut menuju dada dan kepala, yang menyebabkan pembuluh darah di kepala melebar, dan cairan di jaringan wajah bertambah. Hal ini membuat bentuk wajah tampak lebih tirus dan garis dagu lebih menonjol akibat berkurangnya penopang jaringan lunak. Menariknya, efek ini berbeda pada tiap individu. Misalnya, astronot pria yang bersamanya justru mengalami pembesaran kepala dan wajah yang lebih bulat. Kemungkinan terkait perbedaan fisiologi antara pria dan wanita. Banyak orang mengira bahwa setelah kembali ke bumi mereka sudah aman, padahal tantangan sesungguhnya baru dimulai. Pertama, mereka menghadapi risiko radiasi yang sangat tinggi. Orbit Stasiun Luar Angkasa Internasional berada di ketinggian sekitar 400 km di luar atmosfer bumi, dengan tingkat radiasi lebih dari 40 kali lipat dibanding di bumi. Sunita, yang berada di luar angkasa selama lebih dari 9 bulan, diperkirakan menerima dosis radiasi setara dengan 30 kali pemeriksaan röntgen dada. Paparan ini meningkatkan risiko kanker, penyakit kardiovaskular, dan kerusakan sistem saraf pusat dalam jangka panjang, yang berpotensi memicu berbagai masalah kesehatan di masa depan. Selain itu, karena lama tidak berjalan, kepadatan tulang dan massa ototnya menurun sekitar 2% setiap bulan. Hal ini membuat tulangnya menjadi sangat rapuh setelah kembali ke bumi, sehingga berdiri dan berjalan dalam kehidupan sehari-hari pun menjadi tantangan. Pria ini telah hidup bersama ibu kandungnya selama lebih dari 30 tahun. Namun setelah orang-orang menemukan apa yang dia dan ibunya lakukan di dalam rumah, situasinya menjadi sangat mengganggu. Bahkan tiba-tiba muncul seorang anak kecil di rumah itu, membuat warga desa ketakutan hingga segera melapor ke polisi. Pria ini bernama Ashiba. Usianya sudah lebih dari 40 tahun, belum menikah, tidak bekerja, dan tinggal bersama ibunya di sebuah rumah yang tampak terisolasi dari dunia luar. Rumah itu puluhan tahun tidak pernah dibersihkan, bahkan dindingnya sudah menghitam seperti berlapis kerak. Baunya lebih busuk daripada selokan. Ibu dan anak ini juga tidak pernah sikat gigi atau cuci muka, hingga karang gigi mereka menebal sampai 2 cm. Para tetangga bahkan menghindari melewati depan rumah itu. Selama puluhan tahun, tidak ada seorang pun yang pernah masuk ke dalam rumah tersebut. Mereka tidak punya teman maupun kerabat, hanya tinggal berdua. Namun beberapa bulan terakhir, suara-suara aneh mulai menarik perhatian. Sering terdengar teriakan tertekan dari dalam rumah, dan kadang terlihat bayangan samar dari celah jendela. Hingga akhirnya, seorang petugas pemeriksa kota terpaksa datang memeriksa. Tetapi begitu ia membuka pintu, pemandangan di depan matanya membuatnya ketakutan, dan langsung lari keluar. Apa yang dilakukan Ashiba dan ibunya di dalam rumah itu bahkan membuat Tuhan pun menggelengkan kepala. Dan para polisi yang berada di tempat kejadian pun sangat terkejut. Nah, pertanyaannya, apakah kamu bisa menebak apa yang sebenarnya terjadi? Perhatikan baik-baik. Di depan kita ada nenek berusia 128 tahun. Wajahnya memang sudah dipenuhi keriput, tetapi riasannya tetap rapi, dan saat berjalan ia masih tampak anggun, dengan sorot mata yang berkilau lincah bak gadis muda. Nenek ini bernama Chamila Rosa,
yang dijuluki masyarakat setempat sebagai merak hidup. Hal yang paling ia cintai adalah berdandan. Di ruang ganti miliknya, tersimpan ribuan gaun mewah dan puluhan ribu pasang sepatu hak tinggi. Setiap hari ia mengenakan 3 setelan berbeda dan tidak pernah mengulang pakaian yang sama. Merah menyala seperti api, kuning cerah bagaikan sinar mentari, biru menenangkan laksana samudra. Setiap gaun yang ia kenakan selalu memukau, membuat orang tak bisa memalingkan pandangan. Setiap kali ia keluar rumah, keramaian langsung tercipta. Orang-orang berbondong-bondong hanya untuk sekadar melihat pesona dan aura awet mudanya. Bahkan para gadis muda merasa minder ketika berhadapan dengannya. Siapa sangka, di masa mudanya ia adalah seorang legenda dunia fashion. Dalam sebuah ajang peragaan busana di Las Vegas, ia pernah memenangkan penghargaan bergengsi, serta mendesain gaun-gaun menakjubkan untuk banyak supermodel. Yang lebih mengejutkan, meski kini sudah berusia 128 tahun, ia tetap belum menikah, namun justru menjadi salah satu wanita terkaya di daerahnya, memiliki ratusan rumah mewah. Baginya, cinta bisa memudar, tetapi lemari pakaiannya selalu penuh dengan kejutan baru. Ia benar-benar menjadikan hidupnya sebagai sebuah peragaan busana yang tak pernah berakhir. Ketika ditanya tentang rahasia panjang umur, ia selalu tersenyum dan menjawab, cintai kecantikan, cintai tawa, cintai dirimu sendiri, harus punya hati yang gembira. Kalau sedang sedih, aku akan merias wajah, memakai gaun paling indah, dan biarkan semua kesedihan terbawa angin. Kini, keinginannya yang terbesar adalah saat berusia 200 tahun. Ia bisa memakai gaun berlian dan berjalan di atas panggung, dengan sepatu hak setinggi 30 cm. Menurutmu, apakah ia bisa mewujudkan mimpinya?